Hai hai hai, salam jumpa lagi di program Travel Story Katolikpedia. Sahabat Katolikpedia, tahukah kamu bahwa dalam gereja Katolik ada beberapa mujizat penampakan Bunda Maria yang sangat populer? Riset tim Katolikpedia menemukan bahwa setidaknya ada 5 mujizat penampakan Bunda Maria yang menggemparkan dunia dan dikenang hingga sekarang. Dan faktanya, mujizat penampakan ini secara sah sudah diakui gereja Katolik loh. Eits, ini bukan soal penampakan saja. Ada pesan penting yang tersirat di balik kejadian ajaib ini. Apa saja itu? Yuk, check it out. Kamu pernah melihat medali ini? Medali wasiat ini ternyata punya sejarah, guys. Kisah medali wasiat ini berawal dari penampakan Bunda Maria kepada Santa Katarina Labor, seorang biarawati dari Serikat Putri Kasih. Serikat ini didirikan oleh Santo Vincentius Apaulo. Pada malam hari 18 Juli 1830, untuk pertama kalinya Santa Katarina melihat sebuah penglihatan ajaib. Bunda Maria menampakkan diri kepadanya di kapel biaranya. Peristiwa ajaib itu dicatat Santa Katarina dengan sangat rapi. Catatan penting itu diberi judul Percakapan Bulan Juli dengan Santa Perawan. Percakapan ini berlangsung dari pukul 11.30 malam hingga pukul 1.30 dini hari tanggal 19 Juli pada pesta Santo Vincentius. Kepadanya Bunda Maria mengatakan bahwa Allah memilihnya untuk menjalankan sebuah misi. Namun Santa Katarina harus menerima banyak penderitaan. Berselang 3 bulan mujizat penampakan itu terjadi lagi. Pada pukul 5.30 petang 27 November 1830, Bunda Maria kembali menampakkan diri. Saat itu, Suster Katarina tengah bermeditasi. Dan pada penampakan kedua inilah Bunda Maria menampakkan wujudnya sama persis seperti yang digambarkan pada medali wasiat ini. Medali ini dibuat bukan atas inisiatif gereja. Ini adalah permintaan langsung dari Bunda Maria kepada Santa Katarina. Terkait medali ini, Bunda Maria berpesan, mereka semua yang mengenakan medali ini akan menerima rahmat-rahmat istimewa. Medali pertama dibuat pada 30 Juni 1832 sebanyak 1.500 medali. Dan medali ini masih kita temui sampai sekarang. Kamu pasti sering mendengar istilah ini, Bunda Maria dari Gunung Karmel. Guys, ini ada sejarahnya loh. Pada 16 Juli 1251, sebuah mujizat penampakan dialami oleh Santo Simon Stock, seorang pertapa dari Ordo Karmel. Pada masa itu perang salib masih memanas. Banyak imam-imam Karmelit tertindas. Menghadapi situasi sulit ini, Santo Simon memohon pertolongan kepada Bunda Maria. Puji Tuhan, pertolongan itu dikabulkan. Lebih dari itu, Bunda Maria bahkan menampakkan diri kepada orang kudus ini. Buah dari penampakan inilah Bunda Maria memberikan sebuah skapulir coklat kepada Santo Simon. Skapulir adalah benda berbahan kain yang digunakan pada bahu. Skapulir ini adalah tanda cinta yang istimewa dan janji Bunda Maria untuk selalu menaungi putra-putrinya. Awalnya, skapulir coklat ini hanya digunakan oleh biarawan Karmelit. Namun, atas izin Paus Pius ke-10, akhirnya para awam pun diperbolehkan menggunakan skapulir tersebut. Apakah kamu juga punya skapulir coklat ini? Bunda Maria dari Guadalupe atau dikenal juga dengan sebutan Our Lady of Guadalupe adalah salah satu dari peristiwa penampakan Bunda Maria paling tua yang tercatat dalam sejarah gereja Katolik. Di Indonesia mungkin kamu kurang begitu familiar dengan kisah tersebut. Tapi di Meksiko dan negara-negara di Amerika Tengah, Bunda Maria dari Guadalupe sangat dihormati. Bahkan setiap tahun ada festival khusus di mana umat melakukan perarakan patung dan gambar Bunda Maria dari Guadalupe mengelilingi kota-kota. Wah, kira-kira kenapa ya, Min? Ini penjelasannya.
Pada 9 Desember 1531, seorang pria suku Indian yang belum lama dibaptis menjadi Katolik sedang berjalan kaki ke gereja untuk menghadiri misa. Dalam perjalanan inilah sebuah mujizat penampakan terjadi. Pria itu namanya Juan Diego. Dirilis dari hidupkatolik.com, Bunda Maria menampakkan diri kepada Juan sebanyak 4 kali. Sebagai bukti penampakan, Bunda Maria mencetak citra dirinya pada tilma, semacam mantel dari serat kaktus milik Juan Diego. Mantel ini diserahkan Juan kepada Monsinyur Zumárraga. Melihat mantel tersebut, uskup pertama Meksiko itu jatuh tersungkur dan menangis, karena awalnya ia tidak percaya dengan cerita Juan Diego. Monsinyur Zumárraga lalu membawa mantel dengan gambar Bunda Maria tersebut ke dalam kapel dan diletakkan di depan sakramen Maha Kudus. Kini, lukisan Santa Perawan Maria dari Guadalupe itu ditempatkan di Basilika Santa Perawan Maria dari Guadalupe di Mexico City. Penampakan ini dialami oleh seorang gadis miskin bernama Bernadette Sobros yang tinggal di Lourdes, sebuah desa di pegunungan Pyrenees, Prancis Selatan. Mujizat penampakan ini bisa dibilang sangat luar biasa. Sebanyak 18 kali Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette yang kala itu baru berusia 14 tahun. Peristiwa ajaib ini terjadi dari tanggal 11 Februari hingga 16 Juli 1858. Suatu hari, Bernadette bersama sepupunya sedang mencari kayu bakar di hutan di dekat sungai Gave. Tiba-tiba Bernadette melihat seorang perempuan berparas cantik berselimutkan cahaya di dekat gua Masabil. Anehnya, gadis cantik itu hanya terlihat oleh Bernadette. Karena ketakutan, Bernadette berlutut dan mendaraskan doa rosario karena ia mengira gadis itu adalah roh jahat. Alih-alih menghilang, perempuan berparas cantik dengan pakaian dan kerudung putih itu justru berdoa rosario dengannya. Penasaran, Bernadette menanyakan nama perempuan cantik itu. Tapi ia hanya mendapatkan senyum tanpa jawaban apapun. Hingga pada 25 Maret 1858, tepat pada Hari Raya Kabar Sukacita, gadis itu memperkenalkan dirinya kepada Bernadette. "Aku adalah yang dikandung tanpa noda dosa." Seketika Bernadette sadar bahwa itu adalah Bunda Maria. Bunda Maria berpesan kepada Bernadette agar sebuah gereja dibangun persis di tempat penampakan itu. Gereja Katolik akhirnya membangun sebuah basilika di tempat itu untuk memenuhi pesan Bunda Maria itu. Setelah beranjak dewasa, Bernadette memutuskan menjadi biarawati Kongregasi Caritas. Oh ya, kisah penampakan ini bukan mitos loh ya. Sampai saat ini, Gereja Katolik telah meneliti dan mencatat bahwa sebanyak 70 mujizat penyembuhan telah terjadi. Mujizat kesembuhan ke-70 dialami oleh Suster Bernadette Murillo yang diakui gereja beberapa tahun lalu. Mujizat penampakan di Fatima adalah yang paling menghebohkan dunia. Terjadi pertama kali pada 13 Mei 1917. Bunda Maria menampakkan diri kepada Lucia dos Santos dan dua sepupunya, Francisco de Jesus Marto dan Jacinta de Jesus Marto. Penampakan kedua Bunda Maria pada 13 Juni 1917. Di sini, Bunda Maria secara khusus berpesan agar Lucia, Franciscus, dan Jacinta rutin untuk mendaraskan doa rosario setiap hari untuk memohon perdamaian karena peperangan yang terjadi saat itu. Dirilis dari WashingtonPost.com, penampakan ketiga terjadi pada 13 Juli 1917. Dan pada Oktober 1917, Bunda Maria menampakkan diri untuk terakhir kalinya. Ini adalah penampakan yang paling menghebohkan dunia karena disaksikan lebih dari 70.000 orang. Setelah kabar ini menyebar luas ke berbagai penjuru,
Gereja Katolik secara khusus mengutus Pastor John DeMarchi untuk meneliti peristiwa ajaib ini. Imam sekaligus peneliti itu menghabiskan waktu kurang lebih 7 tahun di Fatima untuk melakukan penelitian dan wawancara dengan para saksi mata. Dan Lucia yang kemudian menjadi biarawati adalah saksi mata yang hidup hingga tahun 2005. Itulah 5 mujizat penampakan Bunda Maria paling fenomenal. Penampakan ini merupakan salah satu bagian dari peran Bunda Maria di dunia dalam menaungi kita yang adalah putra-putrinya. Maka jangan sekali-kali kamu melupakan Bunda Maria dalam hidupmu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.